Jokowi bakal hajar PDIP jika Mega CS jual bacot, ditulis oleh Anto Cahaya di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Bagi yang concern terhadap politik pasti sangat paham bahwa dalam politik tidak ada kawan dan musuh abadi. Politik dalam praktiknya merupakan proses untuk mempertahankan, meraih dan mengambil bagian dalam kekuasaan. Karena ini soal kekuasaan maka berlaku dalil tidak ada kawan atau lawan yang abadi di politik. Yang kemarin musuh sekarang kawan, yang kemarin kawan menjadi lawan. Politik itu memang begitu wataknya. Jokowi dan Prabowo adalah contohnya. Jadi saya tidak heran jika kebetulan Anda membaca judul artikel yang saya pilih sampai Anda mengernyitkan dahi, karena memang demikianlah watak politik. Apapun bisa terjadi. Jika kepentingan bersama menjadi pondasi dan saling menguntungkan, maka jadi kawan. Jika kepentingannya tidak terakomodir bahkan sampai merugikan, bisa menjadi lawan. Dan kita sebagai rakyat jelata hanya dapat menyaksikan para politikus itu saling berebut panggung. Kita penonton, tapi di satu sisi juga memberikan suara saat pemilu. Nasib rakyat ya begitu, mau misuh ya percuma, malah nambahi dosa, ya sudah terima saja. Dan itulah yang akhir-akhir ini terjadi pada pemerintahan Jokowi yang sudah masuk di tahun kedua. Dalam periode keduanya memimpin Republik Indonesia, yang artinya Jokowi sudah berkuasa selama 7 tahun dan pada 2024 mengakhiri masa jabatannya. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak nyaris di seluruh sendi kehidupan masyarakat, tak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Jika sebentar saja kita tengok kondisi di negara-negara lain, banyak masyarakat mereka yang protes melakukan demo menuntut Perdana Menteri atau Presiden mereka mundur. Dan cilakanya, yang mematik masyarakat protes adalah para politikus di dalam negeri mereka sendiri. Biasanya para oposisi atau kelompok yang memiliki kepentingan untuk berkuasa, rakyat yang jadi korban hanya diperalat. Tak ubahnya di dalam negeri kita Indonesia. Hanya saja sejauh ini, protes atau demo yang terjadi negara kita masih dapat diredam. Tapi perlu diingat, ini seperti bom waktu. Sewaktu-waktu bisa saja meledak jika para politikus di Indonesia terus-menerus membombardir kritik kepada pemerintahan Jokowi, memanfaatkan situasi. Untuk itu para aparat dan yang berkaitan tidak boleh lelah dan lengah, harus terus waspada dan siaga. Sekecil apapun pergerakan yang berpotensi merusak, baik yang datang dari kelompok atau masyarakat harus dapat dicegah. Jika salah memetakan dapat bubrah. Saya melihat usaha bermain api dengan memanfaatkan pandemi ini tidak hanya datang dari oposisi, tapi sekarang juga datang dari partai koalisi. Tentu situasi ini cukup membuat masyarakat jadi makin sumpek. Banyak yang berasumsi jika partai hanya mementingkan kelompok mereka sendiri, rakyat hanya dijadikan alasan pembenaran atas apa yang sedang terjadi. Semua bicara atas nama rakyat. Partai koalisi yang sekarang sedang bermain api sampai detik ini, PDIP. Padahal PDIP adalah partai koalisi pendukung utama pemerintahan Jokowi. Melalui PDIP dan partai koalisi Jokowi naik menjadi Presiden RI. Tapi kini PDIP ikut memanfaatkan situasi, tak ubahnya partai oposisi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merestui manuver para kadernya atau anak buahnya, dimotori oleh Puan Maharani yang tak lain anaknya sendiri, menyerang Jokowi dan para menterinya. Hal ini dipicu karena iri dan dengki partai PDIP yang kepentingannya tidak terakomodir. Megawati Ketua Umum PDIP tidak rela jika Jokowi memberikan panggung nasional kepada menteri yang bukan kader dari PDIP. Seperti yang kita ketahui, untuk penanganan COVID-19 secara nasional diserahkan kepada 2 menteri senior yang datang dari Golkar, masing-masing Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto. Bagi rakyat, tidak penting siapa yang mengomandani situasi saat ini. Rakyat hanya ingin situasi dapat segera terkendali. Jadi para partai yang meributkan soal kepentingan sudah pasti akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat sekarang sudah cerdas. Mana tokoh atau partai yang serius bekerja untuk rakyat atau yang sekedar memanfaatkannya saja. Hukuman yang paling tepat adalah saat pemilu nanti. PDIP beranggapan jika penunjukan 2 tokoh Golkar itu sampai detik ini belum memberikan dampak yang positif terhadap pandemi. Tak kurang para kader PDIP memprotes lambatnya penanganan COVID-19 yang sejak awal tak lakukan lockdown, mempermasalahkan biaya yang ditimbulkan, sampai-sampai yang bikin kita tidak habis pikir adalah prestasi pemerintahan Jokowi telah sukses pertumbuhan ekonomi menjadi positif naik hingga 7,07% pun oleh kader PDIP itu dikatakan sebuah kebohongan. Secara sederhana, Megawati ingin Jokowi memberikan porsi lebih besar penanganan COVID-19 ini kepada kader-kader PDIP yang berada di pemerintahannya, bukan kepada politikus Golkar. Memang jika dilihat praktis hanya Menteri Sosial Tri Risma hari ini saja yang mewakili dari PDIP. Itu pun karena Menteri Sosial sebelumnya yang juga dari PDIP melakukan korupsi menyunat bansos Rp10.000 per bungkus yang sedianya diberikan kepada rakyat. Jadi tagline Partai Wong Cilik yang selama ini digembar-gemborkan oleh PDIP dipertanyakan prakteknya. Coba kita pikirkan dengan akal sehat dan waras.
Kader PDIP Julian Batubara ini korupsi saat rakyat sedang kesusahan, tidak tanggung-tanggung, totalnya disinyalir 17 miliar. Pejabat yang korupsi di masa bencana sedang menerpa rakyatnya. Hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Contoh Julian Batubara ini penting saya utarakan agar PDIP tidak hanya berpikir kepentingan semata saat kadernya diberi tanggung jawab toh memanfaatkan kesempatan. PDIP bisa saja ngeles yang dilakukan Julian Batubara bukan atas nama PDIP, tapi itu oknum. Memang betul, tapi Julian kader PDIP itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan menunjuk kader Golkar tentu berdasarkan pengamatan dan kemampuan. Bagaimanapun yang mengetahui kemampuan setiap pembantunya adalah sang presiden yang sudah bekerja sama selama 7 tahun terakhir ini. Rakyat juga sudah melihat kesungguhan pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi. Semestinya janganlah hanya karena kepentingannya tidak terakomodir, kemudian ikut merecoki pemerintahan yang sah. Alasan Megawati yang takut suara PDIP turun karena gagalnya Jokowi mengatasi pandemi hanyalah bualan. Perlu sepertinya kader PDIP buka matanya. 85 juta suara nasional rakyat dukung Jokowi di tahun 2019 dan dari PDIP sumbang 27 juta suara nasional. Jadi ada 58 juta rakyat Indonesia yang memilih Jokowi tidak melalui PDIP. Suara di luar PDIP adalah suara rakyat yang melihat ketokohan Jokowi. Padahal jika mau jujur, 27 juta suara yang berhasil PDIP kumpulkan di dalamnya juga ada sumbangan suara karena melihat sosok Jokowi. Atau istilahnya PDIP mendapat efek jas ekor karena Jokowi. PDIP ini harusnya bersyukur atas kelahiran Jokowi, bukan malah memusuhi. Jika tren ini terus-menerus dihembuskan oleh PDIP, maka tak menutup kemungkinan tahun 2024 suara nasional PDIP bakal turun bebas. Turun bukan karena alasan-alasan soal pandemi, tapi turun karena bacotan para kadernya yang membuat rakyat sudah muak. Dan turunnya suara nasional juga dapat dipicu karena ngototnya Puan anak Mega yang tidak introspeksi diri. Jika sosoknya tidak menjual untuk pentas nasional, sekarang tidak penting harus dari golongan darah biru, dinasti ningrat atau ningratan, tapi kinerja. Sesederhana itu. Bagaimana menurut Anda? Jejak digital Rahlan Nasidik dibongkar, semoga tidak keringat dingin. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Rahlan Nasidik, salah satu kader Partai Demokrat. Kalau sudah bicara soal Demokrat, pasti tidak akan bisa melupakan nyinyiran mereka yang bertubi-tubi, lalu dibalas dengan sindiran massal dan meme-meme super menohok bikin emosi. Rahlan adalah salah satu yang ikutan dalam game nyinyir. Coba ingat-ingat lagi kontroversi apa saja yang pernah dia buat. Saya baru kenal orang ini ketika dia membuat sebuah cuitan kontroversial terkait makam Gus Dur. Awalnya, Rahlan mencuit tentang tanggapannya soal pembangunan Museum SBY yang ramai dibicarakan warganet karena menggunakan dana APBD Jatim yang konon menelan anggaran 9 miliar rupiah. Tak ada yang salah dengan museum kepresidenan. Kita punya museum Bung Karno dan Amerika Serikat punya museum dari presiden-presidennya. Museum adalah jejak bagi ingatan sejarah, bisa juga rujukan bagi standar pencapaian pada suatu bangsa, dan objek wisata bagi pendapatan daerah, kata Rahlan di akun Twitternya. Masalah muncul ketika Rahlan membandingkan dengan makam Gus Dur. Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov, itu juga cuma sebagian. Terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga. Ketiga, sebagai pembanding, Anda tahu makam Presiden Gus Dur dibangun negara? Katanya. Cuitan Rahlan tersebut menuai reaksi dari Barikade Gus Dur yang menyebut makam Gus Dur sepenuhnya dibiayai keluarga inti. Mereka mensomasi Rahlan dan menuntutnya minta maaf. Rahlan kemudian membuat kontroversi lain. Indonesia, kenapa heran sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN kalau tukang mebel bisa dipilih jadi presiden? Kata Rahlan. Tidak lama Rahlan jadi bulan-bulan publik. Saya anggap mereka ini politikus yang tidak memikirkan efek jangka panjang dari perbuatan mereka. Demokrat nyungsep ya gara-gara mereka ini niat mau mengangkat diri setinggi mungkin tapi malah membuat publik merasa jijik. Partai politik bisa jadi partai gurem karena pemimpinnya tak becus atau masih hijau sehingga masih labil. Ditambah lagi kadernya yang kelakuan masa lalunya komplit parahnya. Akibat dari kesombongan mereka, Demokrat jadi bulan-bulanan. Lihat saja meme-meme ngakak yang berseliweran di media sosial. Kebanyakan objeknya adalah Demokrat. Bahkan ada yang sangat jahat, lukisan SBY diedit dan diganti jadi. Sudahlah, kasihan juga kalau disebut. Rahlan juga ternyata tidak suci amat. Nyatanya ada yang membongkar jejak digital masa lalunya. Seorang netizen membongkar jejak digital Rahlan
yang menurutnya telah menistakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan simbol-simbol negara. Dia membagikan sebuah video yang memperlihatkan postingan sebelumnya Rahlana Sidik yang menyinggung lagu Indonesia Raya. Rekam jejak digital politisi Partai Demokrat Rahlana Sidik menista Indonesia Raya dan simbol-simbol negara. Cuitnya, dalam video unggahannya itu tampak postingan Rahlana Sidik membagikan sebuah poster berisi bait lagu Indonesia Raya dengan latar kartun Presiden Jokowi. Ini lebih menarik, tulis Rahlana Sidik di narasi unggahannya itu. Lagu kebangsaan dibuat main-main mungkin bagi politisi Demokrat. Lagu ciptaan SBY Yudhoyono sakral daripada lagu kebangsaan Indonesia Raya, tulisnya. Memang sih kelakuan yang buruk mau disimpan dan disembunyikan serapi apapun tetap akan terbongkar pada waktunya. Buruk tetaplah buruk meski dipaksa dibalut dengan topeng manis penuh kebaikan. Makanya tadi saya katakan Demokrat ingin menarik simpati dan dukungan dari rakyat, tapi cara mereka itu amatiran dan ugal-ugalan. Apalagi sebagian kadernya yang menggunakan cara frontal menganggap itu adalah sikap jantan, masyarakat malah muak dan lari. Perolehan suara Demokrat kian hari kian memprihatinkan, masih belum bisa sadar dan introspeksi, malah makin parah dan menjadi-jadi. Ya bagus juga sih biar nyungsep sendiri tanpa kita perlu bersusah payah. Dan satu lagi, kalau mau main frontal seperti ini harusnya jangan ngamuk kalau dibalas balik dengan telak, harus sportif diserang balik. Tapi mereka nggak mau tahu, selalu merasa paling benar, merasa paling berhak menyerang dengan keras. Tapi tidak boleh diserang, disindir pakai meme aja udah marah-marah tak karuan. Gak seru dong, disentil dikit aja langsung teriak kesakitan. Kalau sudah tidak tahan maka akan dikeluarkan jurus pamungkas, buzzer harus dibubarkan dan dimusnahkan. Oh ya, dan satu lagi, banyak loh yang menuntut agar orang ini ditindak tegas. Keringat dingin deh, terus katanya akunnya dibajak. Kesatria banget sih. Bagaimana menurut Anda?